Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pelarangan penggunaan aplikasi dari Tiongkok. Salah satunya adalah TikTok. Aplikasi TikTok dinilai berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Laura, your viewers should know we're taking this very seriously. We're certainly looking at it. We've worked on this very issue for a long time. Would you recommend that people download that app on their phones tonight, tomorrow, anytime currently? Only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party. Pernyataan terkait pelarangan aplikasi TikTok tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo pada Senin malam waktu setempat. Pernyataan tersebut datang bersamaan dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus meningkat dan menyebar ke berbagai bidang termasuk keamanan nasional, perdagangan, hingga teknologi. Sebelumnya, para politisi Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik aplikasi TikTok ini yang berasal dari Tiongkok. Pihak TikTok sendiri telah mengatakan data pusat TikTok sepenuhnya di luar Tiongkok dan tidak ada data yang tunduk pada hukum Tiongkok. Selain itu, data pengguna Amerika Serikat disimpan di Amerika Serikat dengan cadangannya di Singapura. Ekonomi digital Tiongkok pada tahun lalu 2019 telah tumbuh mencapai 15,6% dengan nilai 35,8 triliun yuan atau setara dengan 72,7 ribu triliun rupiah. Hal tersebut dinyatakan oleh pihak teknologi informasi dan komunikasi Tiongkok pada Kamis lalu. Berdasarkan buku putih yang dirilis pada Kamis 2 Juli lalu, jumlah tersebut telah menyumbang sebesar 36,2% dari produk domestik bruto atau PDB Tiongkok. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase tersebut naik sebesar 1,4 poin. Nilai industri digital Tiongkok pada tahun 2019 meningkat 11,1% dari tahun 2018 dengan nilai berjumlah 7,1 triliun yuan atau setara 14,4 ribu triliun rupiah. Kolaborasi vaksin untuk virus corona dengan produsen imunobiologi Brasil, Instituto Butantan telah menerima persetujuan dari Badan Regulasi Nasional Brasil untuk uji klinis fase ketiga. Hal ini diumumkan oleh Sinovac Life Science Co. yang berbasis di Beijing, Tiongkok pada Senin 6 Juli 2020 lalu. Uji coba ini untuk menguji kemanjuran dan keamanan dari vaksin COVID-19 tidak aktif yang dikembangkan oleh Sinovac Life Sciences Co. di Brasil. Uji coba ini melibatkan hampir 9.000 tenaga kesehatan profesional untuk kemudian menjadi studi penting guna mendukung lisensi produk. Diketahui uji klinis fase 3 ini akan berlangsung mulai bulan ini. Dan untuk keamanan dan imunogenesitas, sukarelawan yang akan menerima vaksin dikategorikan dalam 2 kelompok umur, yaitu dewasa dari umur 18 hingga 59 tahun dan lansia dengan umur 60 tahun ke atas. Nantinya semua sukarelawan akan mengikuti proses ini hingga 12 bulan ke depan. Sebelumnya pada 13 Juli lalu, Sinovac telah mengumumkan hasil awal positif dalam uji klinis fase pertama dan kedua untuk vaksin tidak aktif, yang menunjukkan adanya profil imunogenisitas dan keamanan yang baik. Sementara hasil fase kedua menunjukkan bahwa vaksin menginduksi penawar antibodi dalam waktu 14 hari. Instituto Butantan akan menghabiskan sebesar 85 juta rial atau setara dengan 228 miliar rupiah untuk melakukan uji coba pada 9.000 sukarelawan Brasil. Jika vaksin terbukti efektif, vaksin ini nantinya akan diproduksi secara massal di Sao Paulo mulai dari paruh pertama tahun depan. Dan rencananya akan diberikan kepada jutaan orang Brasil secara gratis. Pelaksanaan ujian Gaokao telah resmi digelar pada Selasa 7 Juli lalu. Uniknya pelaksanaan ujian tersebut diawasi oleh robot artificial intelligence atau robot AI. Robot AI akan menganalisa ruang kelas termasuk gerak-gerik siswa selama ujian berlangsung. Lalu pengajar akan memeriksa apakah gerak-gerik siswa tersebut mencurigakan. Kemudian robot AI melalui monitornya memberi keputusan akhir apakah siswa tersebut benar curang atau tidak. Meski demikian, dalam satu ruangan ujian masih diperlukan 1 atau 2 pengawas untuk mengawasi sebanyak 20 siswa selama ujian. Pasalnya, robot AI tersebut belum tentu benar-benar bisa menangkap siswa mana saja yang curang, sehingga hasil dari monitor AI masih harus dipastikan oleh manusia.
Penggunaan robot AI ini dipicu oleh kecurangan selama Kakao dalam beberapa tahun terakhir. Seperti siswa yang menggunakan headphone yang terhubung ke ponsel mereka selama Kakao, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari luar. Sebelumnya sudah ada langkah-langkah yang pernah diterapkan untuk membasmi kecurangan ini, seperti mesin pemeriksa signal ponsel, kamera CCTV di semua sudut tempat Kakao berlangsung, detektor logam, hingga sekarang robot AI. Setelah kampanye upaya pencegahan pandemi besar-besaran dilakukan di Beijing selama beberapa minggu terakhir ini, para pejabat Beijing mengatakan bahwa sekarang wabah COVID-19 lokal telah aman terkendali. Dalam waktu kurang dari sebulan, sebanyak 11 juta penduduk Beijing telah menjalani tes asam nukleat. Akibat adanya lonjakan wabah COVID-19, gelombang kedua di Beijing yang berasal dari pasar Xinfati, yang merupakan pasar makanan grosir terbesar di Beijing. Para pejabat kota memperlakukan kunci tara atau lockdown di banyak daerah di kota tersebut. Lonjakan sejak awal Juni lalu tersebut telah menghasilkan setidaknya 33 kasus COVID-19 yang berasal dari pasar tersebut. Kabar baiknya, selama 1 minggu terakhir, jumlah kasus virus corona baru yang didiagnosis di Beijing telah menurun menjadi 1 digit setiap harinya. Bahkan hanya 1 kasus baru yang dikonfirmasi pada hari Minggu 5 Juli lalu. Mempertimbangkan hal ini, para pejabat telah menyatakan situasi pandemi kota tersebut stabil dan telah mulai melonggarkan pembatasan yang sebelumnya diberlakukan, sehingga memungkinkan sebagai besar penduduk untuk melakukan perjalanan keluar kota lagi. Saat ini hanya 1 kawasan tempat tinggal yang masih ditetapkan sebagai daerah berisiko tinggi di Beijing.